Jauh sudah lelah kaki melangkah. Dan bagai telah melewati titian pertobatan yang dalam, UJ mampu meninggalkan kegelapan yang disebutnya sebagai masa jahiliyah. Hidupnya kemudian diabadikan untuk dunia dakwah. Selain besarnya niat dalam dirinya, doa dan air mata ibunya yang tidak pernah habis, serta sang istri yang setia mendampinginya, membuat UJ berubah menjadi pendakwah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan hidayah cahayanya kepada siapa yang Allah suka. Kan itu sebetulnya, kepada siapa yang Allah suka. Jadi nggak usah kaget ketika ada seseorang manusia dia berubah bisa sampai 180 derajat. Adalah karena kecintaan Allah. Gue bisa berubah itu karena air mata orang tua. Sudah pasti kesabaran orang tua, bukan cuma karena diri gue, enggak. Tapi karena kesabaran orang tua, air matanya nggak pernah habis, gitu kan? Nah itu sebetulnya. Jadi kecintaan orang tua gue sama gue, ya nggak pernah habis gitu. Kalau usaha kesabaran perjuangan seorang istri, ya itu. Gue ngerasa jenuh, gila. Gue kalau hidup kayak begini nggak bakal bisa selamat gitu. Ya kan, nggak bakal bisa selamat kalau gue hidup kayak begini, gitu kan? Nah dari situlah berangkat segala-galanya. Dari awal itu semuanya adalah berkat kerjasama di keluarga dan pengertian dan ikut membantu untuk menyembuhkan kepada Jeffrey yang sedang kena masalah itu. Terutama Umi juga tidak merasa malu karena Umi nggak merasa mendidik anak untuk begitu, ya. Jadi saya tetap minta doanya jamaah. Dan alhamdulillah ketika beliau diajak dipaksa umroh oleh Umi setelah mendapat sedikit sentilan dari Allah, kemudian wasilahnya perjalanan umroh, disitulah momentum beliau ketika berada di Raudhah. Selesai dari Babus Salam, dari pintu Babus Salam langsung ziarah ke makam Rasul, keluar ke pintu Baqi. Ketika di pintu Baqi, setelah dia berziarah keluar pintu Baqi, kemudian ada yang narik badan dia, ditarik, dilempar ke tembok di samping Raudhah, dibenturkan di sana. Dia pun nggak tahu siapa yang ngelempar saya. Di situ nggak tahu bagaimana dia menangis sesenggukan bagaikan anak kecil. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau. Melewati tobat nasuha yang mendalam, UJ memang telah mengubur masa silam yang kelam. Meski kemudian profesi mulia sebagai juru dakwah dijalani hingga ajal menjemputnya. Kisah UJ yang mampu bangkit dan keluar dari masa-masa kelam, inilah yang membuat banyak orang termotivasi untuk menjadi baik. Hidup hitam putih, tapi kita ada di abu-abu, friend. Yang putih siapa? Yang hitam siapa? Abu-abu. Ada abu-abu tua, abu-abu muda. Mungkin gua ada di abu-abu muda kali. Kalau putih, gila lu, gue sombong banget. Allah alam, Allah yang tahu hati gue. Kayak apa isi hati gue. Lebih baik, friend, lu punya hidup, lu punya masa depan. Lu berpikir bahwa lu berumur panjang, lalu lu punya manfaat buat orang lain. Bangkit, bismillah, jalan. Kita semua tahu lah kalau orang itu bagaimana Ustadz Jeffrey. Mungkin dulu walaupun masa lalunya pernah, dan itu salah satu motivasi buat saya. Tapi yang paling penting dia sekarang tobat dengan benar-benar tobat gitu. Itu yang perlu jadi pelajaran kita, yang perlu kita ambil hikmahnya. Tapi bagaimana kini istri dan anaknya mengenang UJ? Hari-hari sesepi apakah yang mereka resapi sepeninggal UJ? Lalu apa makna ucapan sang anak yang rumahnya terasa suram tanpa sang ayah? Seperti apa air mata kesedihan ibunda almarhum Ustadz Jeffrey saat menyenandungkan lagu religi yang pernah dibawakan anaknya itu? Bila ku ingat tentang dirimu. Kepergian Ustadz Jeffrey memang sebuah kepergian yang tidak akan habis mengukir cerita.
juga hari-hari sepeninggalannya bagi keluarga besar yang amat mengasihi pria 40 tahun itu. Terutama buat Pipik Dian Irawati, banyak perbedaan dirasakan pasca ditinggalkan sang suami. Seolah ada ruang hampa di hatinya yang selama ini selalu diisi oleh Uje, lengkap dengan segala sifatnya yang menyenangkan. Tiap hari ada perbedaan ya, karena memang hari-hari kan biasanya ada beliau gitu, tapi ya inilah takdir ya, takdir Allah yang memang kita harus terima. Kayak yang nggak bisa nyediain lagi gitu ya, nggak bisa nganter dia saat mau ke mobil, itu yang apa namanya ya, manusiawi sekali ya merasakan seperti itu, kehilangan. Kita cuma bisa saling bantu, bilang kalau misalnya Umi udah ngapain, kasihan Umi kalau nangis terus kan nanti sakit, kita siapa yang ngurusin gitu. Kalau Umi nangis terus, Abi kasihan sedih di sana gitu. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face. You'll come back and you'll look around you. One day in your life. Kesedihan dan beban berat juga dirasakan oleh Adiba. Sebagai anak pertama, ia sadar harus mengambil peran lebih banyak buat adik-adiknya sepeninggal sang ayah. Apalagi ada Umi yang juga harus selalu dihibur hatinya dalam menjalani hari-hari suram rumah mereka tanpa Uje. Benarkah sepeninggal ayahnya, Adiba merasakan rumah begitu sepi dan terasa suram? Masih sedih banget. Terus juga rumah jadi lebih sepi, lebih suram. Sebagai anak pertama juga aku harus tanggung jawab sama mereka. Mereka kan adik-adik aku juga. Terus aku juga harus ngejagain Umi gitu. Anak-anak sih enggak ya, alhamdulillah. Justru mereka yang membuat saya tegar, mereka yang menguatkan saya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagia kalau rumah tangga mereka, ya Allah. Walaupun mereka sudah ditinggal oleh suaminya, oleh anak saya, tetap Allah sabarkan hatinya, tambahkan, kuatkan, teguhkan Islam dan imannya. Dan sebagai ibu yang melahirkan serta membesarkan Uje, Haja Tatu juga masih sulit melupakan tragedi yang menimpa anaknya. Hingga kemarin air mata kesedihan terus mengalir dari ibunda almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari manakala mencoba melantunkan senandung lagu yang pernah dinyanyikan almarhum Ustadz Jeffrey serta sholawat seperti yang biasa dilafazkan Uje. Lagunya yang berdua sama ini nih, sama kakaknya. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.